Perkenalkan, nama saya Fajri Aulia Rahman, BP 1910 62 2002. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang penegakan hukum di Indonesia. Dalam proses penegakan hukum, pasti terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang pertama yaitu faktor hukum itu sendiri. Apabila landasan hukum yang digunakan baik, maka penegakan hukum akan berjalan dengan baik pula. Namun, apabila landasannya sudah buruk, pasti penegakan hukumnya berjalan dengan buruk. Yang kedua, faktor penegak hukum. Di Indonesia ada polisi, kejaksaan, lembaga peradilan, dan advokat yang berperan dalam proses penegakan hukum. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Yang keempat, faktor masyarakat. Masyarakat haruslah sadar hukum. Setiap peraturan yang telah ditetapkan haruslah dijalankan dengan semestinya. Jangan jadikan aturan untuk dilanggar, tapi jadikanlah aturan tersebut untuk dilaksanakan. Yang kelima, faktor kebudayaan. Di sini mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang sedang berlaku. Apabila nilai-nilai tersebut baik, maka pasti akan dilaksanakan. Namun apabila nilai-nilai tersebut sudah buruk, maka harus ditinggalkan. Proses penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kata adil. Hukum runcing ke bawah, tumpul ke atas. Seolah-olah hukum hanya ditujukan ke rakyat biasa. Namun jika pejabat atau golongan atas yang melakukan pelanggaran, maka hukumnya pasti lebih ringan daripada rakyat biasa, bahkan tidak mendapatkan hukuman sama sekali. Pada kasus korupsi, koruptor dengan mudahnya akan mendapatkan keringanan hukuman. Dapat kita lihat pada pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa koruptor hanya mendapatkan hukuman 1 tahun penjara. Bahkan lebih parahnya lagi, koruptor tersebut tidak akan mendapatkan hukuman sama sekali. Jikapun koruptor mendapatkan hukuman, maka ia akan mendapatkan penjara yang sangat mewah, bak hotel. Dalam kasus seperti ini, tidak hanya pelanggar hukum saja yang salah, tetapi penegak hukum juga salah. Mereka dengan mudahnya mau menerima suap dari pelanggar, seolah-olah keadilan tersebut dapat dibeli dengan uang. Lain halnya dengan masyarakat biasa. Jika rakyat biasa yang melakukan pencurian, hukuman yang didapatkan jauh lebih berat daripada koruptor. Seperti kasus yang dialami oleh Mbak Mina. Beliau hanya mencuri buah coklat, namun hukumannya belasan tahun.